Pemirsa, inilah wajah Inul hari ini. Tidak tampak lagi kemurungan di wajahnya. Inul telah kembali seperti semula, ceria dan penuh percaya diri. Tidak ada lagi keraguan Inul saat di atas panggung untuk mempertunjukkan goyang ngebornya. Penyanyi dangdut asal kota Pasuruan, Jawa Timur ini sepertinya telah mampu mengatasi rasa down-nya setelah Rhoma Irama sang raja dangdut menyerukan pemboikotan terhadap goyang ngebornya. Dukungan publik tampaknya telah mengembalikan. Pokoknya banyak banget Mas, dia orang yang sangat sangat baik lah di mata saya. Ketika almarhum masih hidup, saya merasa orang yang paling dekat dengan Om Ateng dan keluarganya. Karena apa? Itu saya bisa hitung loh, Mam. Setiap minggu paling telat 10 hari dia telepon ke rumah pagi-pagi jam 7 telepon. Gitu ya. Dad, selalu kata-katanya diirama gitu. Dad, gimana? Keluarga, Lia, Anissa, selalu dia tanyakan kayak gitu. Om lihat Dedi di mana-mana, adik hati-hati, capek, Dad, gini-gini. Oh, sampai kayak gitu. Saya akhirnya merasa paling dekat. Ternyata ketika almarhum tidak ada, ketemu di tempat di rumah duka, hampir semua orang merasa dekat dengan Om Ateng. Artinya apa? Membuktikan bahwa kasih sayang yang diberikan Om Ateng kepada setiap orang itu sama kadarnya dengan kepada saya. Jadi di antara keluarganya Mas Ateng dan keluarga saya itu sudah kayak istilah Jawa itu orang-orang balung rine. Jadi seolah-olah sudah kayak saudara ya. Iya, kalau saya datang ke rumah Mas Ateng ya begitu. Mas Ateng juga kadang-kadang dengan susah payah keadaannya yang udah setua itu ya. Pada waktu itu kan ke rumah saya. Pernah ke rumah saya Mas berkali-kali. Padahal sama tahu kan rumah saya kan harus masuk jalan dan sebagainya. Mas Ateng pernah ke situ. Itu yang saya hargai sekali. Teman-teman dekat Ateng tidak pernah menyangka kalau Ateng akan secepat itu meninggalkan mereka. 10 hari yang lalu dia itu ke rumah saya 2 jam lebih ngobrol sama saya. Iya, jam 11 sampai jam 1. Ceritanya itu soal Tuhan terus. Jadi dalam 2 jam itu cerita mengenai Tuhan terus. Sudah berdiri mau pulang, duduk lagi, cerita lagi. Mas Edi kan ganggu Mas Edi, enggak, saya kebetulan istri saya sedang pergi ke Tasik, saya bilang ngobrol lagi, berdiri lagi, mau pulang lagi, duduk lagi sampai 2 jam. Ternyata tadi setelah saya introspeksi semua, oh Ateng itu kemarin pamit sama saya, cuman saya kan enggak menghiraukan kan. Saya menyesal sekali karena saya di Bandung kemarin pengen SMS, pengen godain kan dia sekarang main sinetron kan. Saya pengen godain gitu, sinetron nih gitu. Tapi kayaknya udah lihat Ateng tapi kayaknya nggak apa mau bikin kok kayak susah gitu. Pas kemarin ini hari saya dengar dia pergi, aduh sedih banget. Saya kaget sekali. Dan saya kebetulan lagi luar kota. Terus saya baru tadi malam, jadi akhirnya banyak kesempatan saya bisa berlama-lama sama tante. Kalau hari pertama kan penuh sesak sekali ya. Tadi malam saya hampir 3 jam ngobrol dengan tantenya berdua di depan jenazah itu. Saya ceritakan dan saya kira apa yang saya rasakan dengan Om Ateng, tante itu mengetahui karena kemanapun menyertai. Pelawak muda yang memiliki kenangan tersendiri terhadap Ateng adalah Eko Patrio. Beberapa tahun silam, Eko berhasil mengajak Ateng untuk kembali ke dunia televisi dalam acara Gregetan di SCTV. Padahal sejak Iskak meninggal dunia, Ateng berhenti dari dunia hiburan. Setiap ada tawaran melawak, Ateng selalu menolaknya. Tapi ketika Eko menawarinya untuk bermain di acara Gregetan, Ateng menerimanya. Kenapa Eko bikin program khusus buat Om Ateng? Karena rasa kangen masyarakat aja gitu. Dan aku bikin 4. Eko bikin 4 generasi gitu ya. Generasinya Om Ateng aku tampilin sama Elvi Sukaisi. Terusnya generasinya Pak Jojon gitu ya. Terusnya generasinya Ulfa Dwiyanti. Terusnya generasinya Joshua. Jadi 4 generasi aku tampilin gitu. Komedian gitu ya. Nah di situ aku nyari nggak ada lagi selain Om Ateng sebagai tokoh ayah gitu. Setelah Om Ateng gak ada, ya mungkin aku nanti minta izin sama teman-teman yang lain bahwa Gregetan kita udahin aja untuk menghormati Om Ateng. Kepergian Ateng tidak hanya menjadi kehilangan bagi teman-temannya di dunia hiburan saja. Menteri Perhubungan Agung Gumelar pun merasa kehilangan. Saya dekat dengan mereka ya, dengan trio Edi Sud, Iskak sama Ateng dari dulu saya kenal dan saya dekat dengan mereka. Saya tahu betul bagaimana mereka dengan hilangnya atau dengan
meninggalnya Ateng kemarin ya tentunya kita semua merasa kehilangan ya. Dan saya sempat datang ke Pluit sana menengok langsung ya jenazah beliau ya. Dan saya sudah sampaikan duka cita saya kepada keluarganya. Walaupun tidak lagi aktif menghibur di atas panggung, tapi perhatian Ateng pada dunia lawak tidak berhenti. Sebelum meninggal, ia berencana untuk membuat paguyuban lawak. Sayangnya keinginannya itu belum sempat terwujud. Saya akan coba jalanin apa yang papa mau jalanin. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Dan mungkin juga saya butuh bantuan dari teman-teman papa saya untuk ngebantu saya apa yang papa mau wujudin yang belum kesampaian, saya akan coba wujudin. Pemirsa, Ateng kini memang telah tiada. Ia meninggalkan segala impiannya yang belum berhasil diwujudkannya. Hari Jumat ini jasad Ateng dikremasi. Selamat jalan Ateng. Setelah perang datanglah damai. Hal itulah yang bisa kita katakan tentang perseteruan yang terjadi antara Rhoma Irama dengan Inul Daratista. Setelah mendapat kritikan keras dari berbagai pihak, akhirnya Rhoma Irama bersedia untuk berdamai dengan Inul. Meskipun Raja Dangdut dan Ratu Ngebor itu belumlah bertemu secara langsung, namun masing-masing pihak sudah menganggap masalah ini selesai. Pemirsa, inilah wajah Inul hari ini. Tidak tampak lagi kemurungan di wajahnya. Inul telah kembali seperti semula, ceria dan penuh percaya diri. Tidak ada lagi keraguan Inul saat di atas panggung untuk mempertunjukkan goyang ngebornya. Penyanyi dangdut asal kota Pasuruan, Jawa Timur ini sepertinya telah mampu mengatasi rasa down-nya setelah Rhoma Irama sang Raja Dangdut menyerukan pemboikotan terhadap goyang ngebornya. Dukungan publik tampaknya telah mengembalikan Inul ke pentas musik dangdut. Dan dalam pernyataan kepada pers seusai manggung di Cafe Arios Hotel Ambara, Jakarta Selatan 1 Mei lalu, Inul menyatakan akan tetap bernyanyi dan terus bergoyang ngebor. Inul seperti yang Anda inginkan dan mungkin akan lebih baik dan lebih banyak kreasi lagi. Mudah-mudahan. Dalam kesempatan itu, Inul didampingi pengacaranya Ruhut Sitompul SH juga menyatakan tidak akan mempermasalahkan lagi pernyataan Rhoma Irama atas dirinya yang dianggaplah menjatuhkan citra musik dangdut kecomberan karena mengusung goyang erotisme dan porno aksi. Inul tetap Inul yang dulu, seorang gadis desa yang sangat sederhana dan tetap tidak berubah. Ya, jadi itu yang dapat dikatakan oleh Inul dan kami juga masih tetap memohon. Terus terang Inul masih tetap kita harus mensupport, memberi semangat. Kami dari tim manajemen dan Inul pribadi sangat menginginkan bahwa masalah ini sudah bisa tutup buku lah. Jadi biar kita masing-masing bisa mencoba melangkah lagi ke dalam lembaran yang baru yang insya Allah bisa lebih baik lagi dan bisa semuanya lancar, tidak ada godaan lagi gitu. Meskipun kecamannya terhadap Inul tidak mendapat dukungan dari masyarakat, tapi Raja Dangdut Rhoma Irama merasa tidak ada yang salah dari pernyataannya. Karena tindakannya itu didasari pada ajaran agama serta bertujuan untuk menjaga image musik dangdut. Walau pada akhirnya pernyataan Rhoma itu tidak mampu menghentikan goyang ngebor Inul di atas panggung, pemimpin Soneta Group ini berusaha menerima kenyataan. Belakangan malah terdengar kabar kalau Rhoma dan Inul akan berdamai. Sementara menurut Rhoma sendiri sebenarnya ia sudah berdamai dengan Inul sejak pertemuan mereka di Soneta Studio tanggal 25 April lalu. Lalu bagaimana dengan kabar perdamaian antara Rhoma dan Inul akan diwujudkan dalam sebuah pertemuan yang dalam ajaran Islam disebut islah? Dan setelah itu Rhoma dan Inul akan tampil berduet dalam satu panggung? Rasa istilah islah dengan Inul kurang tepat ya. Karena saya dengan Inul sudah selesai. Jadi dengan pernyataan maaf Inul kepada saya sebagai representasi masyarakat dangdut, sebagai representasi dari umat Islam yang resah, ya, itu saya sudah anggap selesai. Nah, jadi islah dalam hal ini sejauh kalau memang Inul mau menyadari dan merubah penampilannya, saya siap satu panggung dengan Inul sejauh Inul akan merubah penampilannya. Tentang desas-desus akan adanya islah itu, Inul yang ditemui saat kunjungannya ke rumah Guru Soekarno Putra hari Selasa lalu hanya memberikan jawaban singkat. Buat Inul semuanya sudah nggak ada masalah. Tidak ada islah, tidak ada apapun karena dari dulu memang Inul sudah berusaha untuk melupakan semuanya gitu ya, jadi tidak ada masalah. Mudah-mudahan semuanya kembali baik, berjalan lancar, tidak ada suatu apapun lagi. Tuh, saya berjalan seperti apa adanya Inul dan Bang Anji Rhoma Irama juga tetap bisa berjalan. Dari sikapnya, Inul terlihat tidak ingin lagi membicarakan permasalahannya dengan Rhoma Irama.
Bisa jadi Inul memang sudah menutup masalahnya itu dan menjadikannya masa lalu. Kini Inul lebih berkonsentrasi kepada rencana karirnya ke depan. Selain akan kembali tampil di layar kaca dengan kontrak barunya di stasiun televisi swasta,